tunarungu itu lebih terhormat ketika dibilang tuli, Iya. bukan tunarungu. Pan, nanti di surganya Allah. Ketika saya mungkin tidak ada lagi, itu bisa menjadi tempat terbaik dan terindah terus-menerus buat semua orang yang ingin bahagia bersama di dalamnya. Saya merasa bahwa mereka hadir gitu, melihat proses itu. Jadi kami berdua dengan suami itu senantiasa. Selamat datang di podcast Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan. Best quality continuous improvement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Sobat Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan? Siang hari ini, Jumat tanggal 6 September tahun 2024, merupakan kebahagiaan bagi kami, Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan, mengadakan podcast Bincang Santai bersama tamu spesial pada siang hari ini. Bersama seorang wanita hebat, pendidik hebat yang menginspirasi di setiap kegiatan keseharian beliau. Siapakah beliau? Mari kita akan kenalkan bersama Ibu Santiawati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah, senang sekali bisa memenuhi undangan kami dari Balai Guru Penggerak untuk berbincang bersama Ibu, ingin mengetahui keseharian Ibu selama mungkin 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, atau bisa jadi yang paling terbaru dan bisa menjadi info terbaik bagi kita dan bermanfaat bagi kita pada siang hari ini. Ibu, boleh bercerita sedikit nih keseharian Ibu sebagai pendidik di sekolah mana Ibu? Saya mengajar di SD negeri, sekolah dasar negeri Pekapuran Raya 2 Ibu. Berapa lama sudah menjadi pendidik di Pekapuran 2? 1 tahun terakhir ini. Oke, sebelumnya di sekolah mana ya Bu? Saya mengajar awalnya di salah satu sekolah inklusi di Kota Banjarmasin, tepatnya di SD Negeri Benua Anyar 8. SDN Benua Anyar 8. Ya. Boleh tahu nih, background Ibu sebenarnya SD atau inklusi atau ada background lain yang boleh kita ketahui bersama ya Sobat BGP? Saya menyelesaikan pendidikan di pendidikan luar biasa Ibu. Oh, pendidikan luar biasa. Gitu. S2 masih S1? S1-nya di sana. Oke. Kemudian menyelesaikan lanjutannya profesinya di UNY kemarin di Jogja. Waduh, ini berkah sekali pada siang hari ini. Kalau boleh nih cerita-cerita, saya mendengar informasi bahwa Ibu salah satu dan orang pertama atau apa ini? Saya ingin mendengarkan secara langsung dengan rumah belajar kita. Nah, boleh kita berbagi Balai Guru Penggerak siang hari ini menghadirkan Ibu Santiawati. Ada apa dengan rumah belajar kita yang beliau miliki? Boleh Bu cerita, ada apa, siapa dan apa rumah belajar itu? Rumah belajar kita itu adalah, kalau saya mengidentifikasinya atau lebih tepatnya itu mendefinisikan adalah istananya kami semua untuk mengembangkan potensi yang dimiliki gitu. Istana bersama gitu. Dimana di sanalah saya merasa apa yang selama ini saya impikan, saya harapkan terwujud gitu. Lewat rumah belajar kita, tidak hanya saya mewujudkan mimpi saya pribadi ingin memiliki sebuah istana yang akan membahagiakan siapa saja yang ada di dalamnya, tapi juga mengabulkan apa yang selama ini orang tua saya sangat inginkan. Jadi beliau selalu menyampaikan, walaupun beliau sudah tidak ada gitu, tapi beliau menyampaikan bahwa setinggi apapun kamu sekolah, semegah apapun tempat tinggal, kalau di tempat di mana kita berada itu tidak membawa manfaat, rasanya itu sangat kurang. Jadi manfaatkanlah apa yang kita miliki semaksimal mungkin, berbagilah dengan siapa saja, dan bahagiakanlah siapa saja yang ada di sekitar kita pada umumnya gitu. Yang wabil khusus sih orang-orang terdekat di mana kita tinggal gitu. Oke, rumah belajar dibuat untuk orang-orang, membahagiakan orang di dalamnya. Betul. Sesuai dengan amanat orang tua supaya kita bisa bermanfaat di sekitar kita. Betul. Nah, menarik nih. Siapa dan ada apa di rumah belajar itu sebenarnya? Rumah belajar kita itu adalah rumah
tempat tinggal kami, saya sekeluarga bersama suami dan kedua anak saya. Namun di rumah itu juga adalah tempat berbaginya berbagai macam tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi juga keterampilan dan curhatan hati siapa saja yang mau bergabung di dalamnya. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan gender, siapa saja boleh. Termasuk juga titik berat kita adalah orang-orang yang selama ini termarginalkan. Gitu. Termarginalkan, Iya. siapa saja bisa belajar dan masuk ke dalam istana Iya. itu. Gitu. Oke, boleh tahu ini sampai saat ini jenis ataupun orang-orang yang seperti apa kategorinya bisa masuk rumah belajar kita, dan rumah belajar ini ada sejak apa dan kenapa namanya rumah belajar begitu? Rumah belajar kita ini diawali 2013, Ibu. Sebelumnya Jadi sudah berumur 11 tahun ya? 11. Ya, 11 lebih tahun. kurang segitu. Namun sebelumnya itu awalnya aktivitas saya itu saya mengajar awalnya di 2004. Kemudian saya merasa bahwa waktu saya itu terlalu sebentar untuk melayani anak-anak, melayani orang-orang di mana di saya bekerja gitu. Artinya ketika saya hanya mengajar di sekolah kok rasanya masih ada hal yang mengganjal gitu. Melihat adanya orang-orang yang mengeluhkan tidak paham atas apa yang di pelajarannya kah di sekolah atau kesulitannya ingin belajar tapi tidak punya akses gitu. Akhirnya semenjak itu saya moving, masuk kampung, keluar kampung, keliling kampung gitu untuk memberikan layanan. Tidak hanya kepada anak-anak, ke teman-teman disabilitas, tapi juga ke orang-orang tua. Jadi ada orang tua yang sepuh yang sudah saya tetap ingin belajar, walaupun umur saya sudah 60 ke atas, tapi saya juga ingin tetap belajar. Jadi batasan belajar kita juga tidak hanya belajar baca, tulis, berhitung, tapi juga kita masukkan unsur pendidikan agama di dalamnya, juga vokasional gitu. Jadi sampai sejauh ini ternyata animo teman-teman itu luar biasa tinggi gitu. Jadi moving saya sekian tahun, hampir 4 tahun itu berjalan saya moving gitu. Terjadilah sebuah hal yang akhirnya memaksa saya untuk tidak moving gitu. Dalam artian saya mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian harus stay, tidak bisa kemana-mana. Akhirnya oleh suami, jika memang masih berkeinginan berkegiatan, kenapa tidak kita manfaatkan rumah, lalu orang yang mau datang silahkan datang. Nah, dari situ di 2013 itulah saya mengawali menjadikan rumah di mana saya tinggal itu menjadi surganya teman-teman untuk berbagi kebahagiaan. Dan sebenarnya yang melabeli, yang kasih nama rumah belajar kita itu bukan kami gitu ya. Kami tidak, saya pribadi ataupun orang-orang yang ada di rumah itu tidak pernah kalau bahasa kitanya itu ngasih nama atau tasmiahan, enggak. Jadi kami tidak pernah memberikan nama ke tempat rumah belajar itu, namun orang-orang yang datanglah yang memberikan nama. Jadi mau kemana? Ke rumah belajar kita. Ke rumah belajar kita, awalnya seperti itu. Jadi itu datang dari teman-teman, dari orang-orang yang datang tidak hanya dari Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, bahkan Tanjung, Palangkaraya, Sampit, Samarinda, Malang, dan hampir di beberapa provinsi di Indonesia ini menjadi bagian daripada rumah belajar kita. Oh, jadi tidak hanya Banjarmasin dan Banjarbaru ya, Sobat Balai Guru Penggerak. Ternyata ini berdatangan dari penjuru-penjuru yang mengetahui adanya rumah belajar, dan mereka mungkin rasa pertamanya mungkin rasa ingin tahu. Iya, datang, kemudian rasa ingin kayaknya ada pertolongan atau bantuan ketika mereka datang ke rumah belajar, atau ada perubahan yang mereka rasakan. Nah, ini Ibu menangani atau menghandle mereka-mereka yang datang itu berapa lama, atau bagaimana pembagian dengan pekerjaan atau orang yang datang berapa banyak? Itu boleh bercerita, Bu? Kalau saya berkegiatan itu full yang ada saya itu setelah saya melaksanakan kewajiban di sekolah.
Oke. Jadi pagi sampai dari jam 7 saya keluar rumah, kemudian pulang itu jam 14.30 ya. Kemudian sudah disambut tuh dengan berbagai kegiatan di rumah, silih berganti yang datang. Awal itu hanya belasan Awalnya cuma orang. belasan yang datang. Belasan orang, Laki-laki, perempuan, tua, muda. Kalau boleh muda itu berapa umurnya? Yang bisa? paling muda yang di tempat kita itu umur 3 tahun, 4 tahun. Ada ya, balita ya? Iya. 3 Ada. tahun, 4 tahun. Oke, Iya. kalau yang paling tua? Itu yang ada sudah umur 68, 70 juga ada gitu. Datang ke kita karena merasakan bahwa di sini itu menemukan suasana yang tidak ditemukannya gitu. Tidak menemukan suasana yang di tempat lain yang ditemukan. Iya, Oke, jadi iya, betul. rumah kategori bisa dijadikan istana, mereka ingin belajar, merasa bermanfaat, dan mereka belum pernah merasakan yang Iya. mungkin di luar sana, sehingga banyak orang-orang berdatangan mulai dari balita sampai orang tua yang 60 tahun. Menarik nih, metode apa yang Ibu ajarkan di dalam rumah belajar? Kalau kan yang datang itu kan banyak kategori ya. Ada yang disabilitas, notabene-nya sih disabilitas ya. Kayak menarik disabilitas. Disabilitas ini kan orang-orang yang memerlukan mengalami kekurangan. Disabilitas apa saja ini, Bu? Mereka memiliki kemampuan yang berbeda, itu semua ada di dalamnya gitu. Tunarungu ada juga. Berapa orang kalau tunarungu? Kalau banyak. Di atas 300-an mungkin. Di atas 300 yang datang dengan tunarungu. Iya. Wah, menarik ini. 300 orang tunarungu. Iya. Oke, kalau kita boleh spesifikasikan, kalau yang tua itu kebutuhannya belajar apa ya? Umumnya mereka ingin mendalami pendidikan agama. Oke, pendidikan agama. Sekarang kita usia sekolah. Berapa banyak yang usia sekolah yang bisa terhandle, kemudian berapa lama waktu mereka belajar? Kalau usia sekolah, saya membaginya begini, Bu. Usia anak-anak yang masih sekolah itu dari saya pulang sekolah sampai dengan sore menjelang maghrib. Itu anak usia sekolah? Usia sekolah. Jadi itu ada yang SD, ada yang pra-TK ya, ada yang pra-TK, SD, SMP juga ada. Ada juga yang mereka itu orang tuanya itu tidak mengerti bagaimana cara penanganan. Misalnya dia sudah terdiagnosa memiliki kehususan misalnya ADHD gitu atau autis gitu ya. Tidak tahu orang tuanya mau diapain, dapat komplain dari pihak sekolah mengganggu atau seperti apa gitu, kemudian secara akademik dirasakan berbeda kemampuannya dengan yang lain. Nah, itu orang tuanya suka datang, kemudian bagaimana ini, Bu? Jadi itu ada spesial waktu, durasinya 30 sampai 40 menit untuk penanganan mereka. Jadi ya saya juga disitu menerapkan terapi untuk mereka gitu. Nah, kalau untuk yang secara umum, mereka itu klasikal berjenjang sesuai dengan jenjang pendidikan mereka. Jadi saya berikan tetap layanan sesuai dengan jenjang pendidikannya gitu. Walaupun rumah saya itu tidak, ya saya katakan istana tapi tidak semegah istana pada umumnya secara fisik ya Bu ya. Tapi kami istana secara ruhaniah kami di sana. Bahwa istana itulah yang mudah-mudahan berangkat dari situlah banyak kebahagiaan yang akan meliputi orang-orang yang menjadi keluarga besar di rumah belajar kita. Oke, menarik ini. Kalau boleh ada cerita menarik atau cerita yang begitu berkesan nggak selama Ibu menangani anak yang disabilitas? Secara sepanjang rentang ini sih luar biasa Bu ya, banyak sekali yang saya alami. Boleh berbagi nih Bu, yang paling berkesan di bagian mana atau anak yang bagaimana? Saya punya anak didik gitu ya, usianya sekitar 10 tahunan. Jadi dia mengalami,
kalau pengistilahan kita disabilitas tuli Bu ya. Ya, Tuli. Mereka anak tunarungu itu lebih terhormat ketika dibilang tuli, Iya. bukan tunarungu. Iya, Oke, betul. iya, saya ketahui. Betul, Jadi ya, ketika teman-teman tuli, anak tuli ini dari usia 4 tahun kami bersamai itu sampai di usia 10 tahun. Ketika di usia 10 tahun itu dia ulang tahun, lalu saya ingin membahagiakannya karena dia mendapatkan prestasi belajar di sekolah itu di luar ekspektasi kita. Lalu bertepatan dengan ulang tahunnya, saya tanyakan mau hadiah apa. Jadi dengan sederhana dia menyampaikan bahwa dia sangat ingin mendengar suara saya. Jadi anak yang dibimbing mulai 4 tahun, kemudian ketika ulang tahun yang ke-10, ketika ditanya mau hadiah apa dari Ibu Santiawati, dia berbicaranya bagaimana itu? Jadi menggunakan isyarat. Menggunakan bahasa isyarat. Saya mau dengar suara ibu. Oke. Saya bilang, iya nanti anakku mau dengar. Kapan? Nanti di surganya Allah. Masya Allah. Jadi kalau gitu, saya harus masuk surga dulu. Silahkan. Kalau nanti itu kejadian, jangan lupa ibu. Jadi ketika itu disampaikan, lalu dia sebelumnya menyampaikan lagi, Bu, kalau mau ke surga itu syaratnya apa? Jadi saya sampaikan, rajinlah sholat, jangan pernah tinggalkan. Apa yang terjadi padamu adalah versi terbaik dirimu yang Allah karuniakan. Jadi ketika kami bersamainya kemudian melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu kebanggaan yang mereka miliki bahwa saya tuli. Allah tidak pernah salah dengan apa yang sedang berlaku pada diri. Bahkan ini adalah karunia terbaik yang pernah Allah kasih. Jadi ketika itu dirasakannya, kemudian dia bilang, oke, berarti sholat ya Bu ya, sholat tidak boleh ditinggal. Iya. Lalu dia tanya, kalau orang yang berdiri di depan, kemudian ada orang lain setelah mendengar dia di depan pengeras suara, itu apa Bu? Saya bilang, itu azan. Azan itu apa? Seruan, panggilan Allah untuk menuju kemenangan. Disitulah awal kita diseru untuk sholat. Apakah saya diseru, sedangkan saya tidak mendengar? Iya, tetap diseru. Kalau begitu, itu adalah cara Allah untuk kita berkomunikasi ya Bu. Iya, saya ingin berkomunikasi dan mengawalinya dengan juga melantunkan azan. Tapi saya belum bisa. Saya ini, Ibu bantu mengajarnya. Jadi saya ajarkan azan dengan isyarat, dan kemudian dia gembira, bahagia. Setiap hari dia belajar, butuh 3 hari dia menghafal gerakan atau menghafal isyarat azan itu. Dan yang setelah itu permintaan sederhananya ingin mendengar suara saya itu berubah. Berubah menjadi? Berubah. Dia bilang, saya ingin menyeru orang untuk dekat dengan Allah. Dan dengan orang banyak mendengarkan, melihat isyarat seruan ini, dengan sendirinya ibu akan juga terpanggil dan pasti saya akan mendengar suara ibu. Di situ saya merasa bahwa Masya Allah, mungkin saja tidak menutup kemungkinan dari mulutnya yang tidak bisa mengeluarkan suara, tapi justru itu menembus langit. Dan saya mengamini itu. Saya bilang bahwa ibu tidak pernah punya tujuan apapun. Rumah belajar ini adalah milik kita. Tidak pernah punya harapan apapun di dalamnya. Tidak sampai hari ini kalau ditanya apa tujuan mendirikan rumah belajar kita, saya tidak pernah punya jawaban untuk itu. Kenapa?
tidak pernah punya tujuan. Saya bilang, kalau saya punya tujuan, ketika saya sampai, maka saya sudah selesai. Karena saya tidak ingin punya ada tujuan. Teruslah bergulir, ketika saya mungkin tidak ada lagi, itu bisa menjadi tempat terbaik dan terindah terus-menerus buat semua orang yang ingin bahagia bersama di dalamnya. Kalau ternyata di dalam rumah itu kami mengalami banyak hal kesulitan, dalam hal apapun itu kami selesaikan secara bersama-sama. Kita keroyoki sama-sama. Ketika ada satu nasi bungkus yang harus kami makan sama-sama, maka akan kita rayakan bersama-sama untuk menikmatinya. Seperti itu, Ibu. Oke, ini menarik sekali ya ketika dia ulang tahun yang ke-10, dia punya niat atau punya hadiah keinginan terbesarnya adalah ingin mendengar suara Ibu Santiawati. Ketika dia mendapat informasi dan hal yang sangat penting tadi tentang azan dan seruan sholat, akhirnya niat mereka atau hadiahnya berubah menjadi ingin menyuarakan suara azan, sehingga orang-orang tergerak Bisa hatinya banyak. untuk sholat, sehingga itulah yang bisa menuntun ke surga. Ini menarik dan saya terharu ini, Bu. Seberapa besar upaya Ibu untuk memberikan pengertian? Sebenarnya mungkin ada nggak ditemukan yang belajar di rumah Ibu itu tanda kutip punya nalar atau berpikiran kritis, sehingga yang kita inginkan itu memang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Apa bisa berbagi, mungkin pernah merasakan anak yang belajar tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang dia inginkan terjadi? Pastinya itu pernah, rentang waktu selama ini Ibu ya, pastinya pernah. Itu ada satu anak, dia itu kinestetiknya bagus Ibu. Tapi dia di sekolahnya itu dianggap mohon maaf gitu, tidak mampu secara akademik gitu. Jadi kemampuan akademiknya selalu di bawah rata-rata gitu. Sementara kinestetik anak ini luar biasa. Saya memotretnya seperti itu. Jadi kalau dia datang ke saya bilang, kok gurunya di sana itu nggak ngerti dia nggak bisa gitu. Saya bilang, apanya yang tidak bisa? Dia bilang, saya sampai dia di kelas SD di kelas 6, dia tidak bisa membaca. Dia tidak tahu huruf gitu. Kalaupun menuliskan, dia hanya menirukan apa yang tapi gurunya terus saja mengasih pembelajaran itu. Dia bilang, saya stres Bu, begitu. Tapi kalau di sini itu saya ditanya, kamu mau apa? Terus dia bilang, cara belajarnya di sana itu Bu, membuat saya itu semakin merasa saya tidak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau di sini saya ditanya, dan cara pendekatan yang saya lakukan setelah saya melakukan assessment ke anak, anak ini disleksia, maka pola pendampingannya harusnya berbeda dengan yang lain. Maka saya terapkanlah pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Jadi setelah itu dianya, karena kinestetiknya saya anggap luar biasa, saya bawa lokasi rumah saya itu berdekatan dengan satu area tempat gedung olahraga. Kemudian saya pertemukan dengan pelatih renang di sana. Bapak, ini anak saya. Saya potret dengan kacamata ketidakpahaman saya, punya potensi kinestetik yang luar biasa. Tolong Pak ditengok, bantu anak saya. Jadi setelah itu beliau lihat, bisa renang? Bisa. Lalu berenanglah dia. Setiap hari dia latihan. Jadi saya kalau dia lagi berenang, tugas yang saya sampaikan ke dia, teriakan A sampai ke ujung. Jadi dia begitu. Besok B seperti itu. Jadi secara tidak langsung apa yang menjadi problemnya ketika di dalam kelas dengan kemampuan kinestetiknya saya coba kawinkan itu, saya kombinkan. Jadi kalau dia bergerak ini maknanya ini, hurufnya ini, maknanya ini. Akhirnya dua suku kata,
kemudian menjadi kalimat sederhana, itu mampu dituliskan dan mampu dibacanya. Sambil potensi kinestetik berenangnya itu terasah, dan sekarang dia udah sampai ke Jerman, Oh. udah dapat medali emas kemarin pada saat PON, Wah. membawa menang. Jadi orang tuanya menyampaikan, ibu ini anak ibu lagi mau tanding di sini, doakan. Iya anak. Jadi saya suka kalau orang tua itu suka bilang, Bu, saya kasihkan anak ulun dengan anak saya ke ibu gitu. Saya menyambutnya dengan gembira. Alhamdulillah banyak anak saya nanti banyak yang mendoakan gitu. Jadi mereka itu selalu bilang melaporkan apapun ketika anaknya mau kemana atau sedang apa, Bu, anak ibu gitu. Iya, kenapa anak saya, Bu? Gitu. Anak kita Jadi gitu. salah satu pengalaman menarik ini, anak tersebut dinyatakan lemah dalam hal membaca aja tidak bisa. Namun ketika di tangan seorang Ibu Santiawati melihat dari versi yang berbeda, sehingga ini dileskan atau dilatih untuk berenang namun sambil mengenal huruf sampai kosakata akhirnya jadi kalimat. Kemudian dia renangnya yang tingkat nasional sampai internasional. Oke, ini sesuatu yang menjadi apresiasi sekali untuk Ibu Santiawati, dan apa ya? Ternyata di tangan orang yang tepat, di tangan pendidik, pengasuh, pembimbing yang tepat, tidak ada anak yang lemah, tidak bisa, tapi memang waktu dan orangnya lah melalui proses-proses yang berpusat pada peserta didik di kurikulum Merdeka, melihat peluang ini sebagai kebutuhan ataupun potensi mereka, ini bisa menjadi maksimal dan melejit, bahkan membawa nama baik Kalimantan Selatan, Indonesia di tingkat internasional. Wow, good job Bu Santiawati, terima kasih. Ini menarik sekali. Ada di renang, kemudian ada di tadi yang tunarungu, akhirnya dia punya impian yang lain setelah dia mendengarkan. Ada lagi Bu, boleh berbagi cerita lagi apa nih yang di rumah belajar kita itu kalau pada malam hari intens itu pendidikan agama. Oh, intensnya pendidikan agama. Iya. Oke. Jadi teman-teman tuli itu apalagi yang sudah menginjak usia remaja, kemudian sudah agak berumur gitu ya, itu sangat intens belajar agama di dalamnya. Nah, orang-orang yang datang di malam hari itu khusus mengupas tentang belajar agama, diawali dulu dengan tadarus Al-Quran dan membaca Al-Quran. Yang menjadi hal sampai hari ini itu saya sendiri tidak bisa, kalau ditanya bagaimana prosesnya kok mereka bisa, saya selalu bilang bukan saya yang mengajarnya, tapi Allah lah yang memberikan mereka kesempatan untuk mengenal ilmu Allah yang maha luas gitu. Jadi ketika orang lain menyampaikan bahwa mustahil teman tuli itu atau anak-anak dengan disabilitas tuli itu bisa mengaji, mereka sampai hari ini menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi terjadi di rumah belajar kita ini, yang mayoritas tunarungu atau biasa kita sebut teman-teman tuli, ini bisa mengaji, bisa menghafal Al-Quran, dan ini dibiasakan Ibu dengan programnya di malam hari ya Bu ya? Malam hari. Siapa yang membimbing Bu? Saya. Bu Santiawati sendiri? Ada bantuan orang lain? Musuh di tempat tidur Bu, suami. Wow, jadi pasangan, ada pendamping hebat yang selalu membersamai Bu Santiawati. Jadi Ibu berdua ini intens membimbing. Metodenya gimana nih kalau boleh berbagi? Karena sangat-sangat ya tadi seperti mustahil seorang teman atau tanda kutip tuli, mereka bisa menghafal Al-Quran sampai mengaji secara rame dan rutin setiap malamnya. Setiap malam. Di selang-selingi nanti belajar fikih, belajar tauhid gitu ke teman-teman disabilitas. Jadi kalau teman-teman tuli itu metodenya pakai metode isyarat, karena saya pernah belajar Al-Quran isyarat. Kenapa itu tidak saya kembali ulang belajarnya melewati teman-teman? Kalau saya pribadi, Ibu, setiap ada orang yang datang
itu saya selalu merasa berterima kasih ke mereka. Karena lautan ilmu lah yang datang menghampiri saya. Kalau menurut saya pribadi gitu. Hari ini saya berpikir, apa ya yang akan saya lakukan terhadap anak ini atau orang ini? Apa ya? Jadi berkembang terus ya. dan itu gurunya itu adalah mereka yang gurunya. Jadi kalau boleh saya menyampaikan gitu bahwa bukan saya yang mengajar mereka, tapi merekalah yang mengajari saya. Dan ketika mereka datang itu pasti kenapa hal itu bahagianya berkelipat-lipat untuk saya, karena rahmat ilmu itu datang ke saya, ke kami keluarga di rumah, yang tetangga kanan kiri, muka belakang rumah itu tidak mendapatkannya. Meskipun rumah saya kecil, rumah saya tidak seperti kebanyakan gitu, sederhana. Tapi proses di mana kami belajar bersama itu terjadi, kemudian pancaran kebahagiaan dari wajah orang-orang yang tadinya mungkin tidak dianggap, kemudian di dalam situ bisa tertawa bahagia bersama, itu tidak bisa tergantikan. Dan lelah ketika saya pagi ngajar, pulang siang, kemudian harus mengajar lagi dengan mereka. Malamnya itu kadang sampai jam 1, jam 2 malam baru tidur, baru berhenti melayani. Itu seketika itu bisa hilang, hanya mungkin ketika saya bersama teman-teman, bersama orang-orang yang ada di dalam rumah belajar kita itu, menggelar makan bersama, kemudian mendengar sendawa mereka kenyang, mendengar mereka tertawa bahagia, lelah itu sepertinya enggak lenyap begitu saja. Dan problematika kehidupan itu kalau berbaur dengan mereka itu jadinya buat saya pribadi cukup menjadi bahan tertawaan untuk saya gitu. Dalam artian begini, kenapa saya harus memikirkan hal duniawi terlalu berlebihan gitu, sementara ada nikmat yang Allah selipkan lewat mereka, yang saya harus yang saya rasakan, yang orang lain belum tentu merasakan. Itulah rezeki yang luar biasa Allah berikan setiap saat, setiap waktu. Nanti kalau ketemu saya, teman-teman itu, Ibu panjang umur, Ibu jangan. Sebenarnya kalau ditanya kenapa mau, itu kembali lagi ke awal, kenapa dan apa yang melatar belakangnya ceritanya itu. Saya punya kakak tuli, Ibu. Kakak saya itu diasuh oleh mama, sangat sulit ingin mendapatkan pendidikan di zaman beliau. Dengan sekolah, dengan kemampuan finansial orang tua yang tidak cukup, itu nggak bisa sekolah kayak orang. Tapi mamahlah madrasah pertamanya. Dan mamahlah yang selalu, kalau saya bilang, mencuci otak saya gitu. Mencuci otak, ya nanti kalau sudah besar, jadilah seorang guru. Jadi guru. Kenapa, Mah? Walaupun kamu telah meninggal dunia, tidak ada di muka buminya Allah, pekerjaan yang masih dimuliakan ketika raga kita tidak ada, itu adalah guru. Lakukan. Kemudian kakak saya yang tuli juga kemudian juga berpulang di usia muda. Kemudian saya kalau nyekar ke kakak, ke orang tua, saya bercerita, Mah, rumah belajar sekarang sudah banyak yang bisa dilakukan. Hari ini kami berbagi ini, kemudian ini, saya ceritakan ke beliau. Istana ini buat mama, istana ini untuk kakak, istana ini untuk bapak. Jadi walaupun secara zahir orang tua tidak melihat, tapi saya yakin beliaulah yang membersamai saya sampai hari ini. Dan kenapa saya memilih rumah kami, kemudian suami juga mengizinkan. Kami ingin memperpanjang
cerita di mana orang tua kami itu ada, kemudian di situ orang tua kami itu merasa bahwa saya merasa bahwa mereka hadir gitu, melihat proses itu. Jadi kami berdua dengan suami itu senantiasa suka bertukar cerita lah gitu, bahwa ternyata menjadi guru itu sesuatu yang Mulia. selain itu juga dia mau mengambil peran yang tidak orang lain ambil. Oke. Gitu. Menjadi guru salah satu mengambil peran yang tidak orang ambil. Ini menarik sekali cerita di balik rumah belajar kita. Ternyata Bu Santiawati punya peristiwa atau waktu zaman sebelumnya orang tua beliau membesarkan anak beliau yang juga tuli. Sehingga Bu Santiawati punya kakak yang tuli dan punya motivasi kuat. Di mana dalam rumah belajar ini dengan memberikan informasi, layanan, fasilitasi kepada teman-teman tuli, ini membuat ada rasa sesuatu yang bisa beliau rasakan terus dengan adanya dukungan ataupun merasa orang tua itu selalu hadir bersama. Sehingga besar sampai saat ini sudah 14 tahun hampir ya. Rumah belajar kita ini menjadi tempat yang indah, istana yang indah bagi teman-teman tuli khususnya. Oke, menarik tadi. Ternyata Bu Santiawati merasakan ini beliau bukan pengajar, namun beliaulah yang belajar sama orang-orang yang datang. Karena orang-orang yang datang, siapapun mereka, kita juga dalam proses belajar dan siapa, di mana, apa, labelnya, jabatannya apa, itu semuanya kita menjadi pembelajar dalam artian ini bisa jadi sumber belajar, di mana saja bisa belajar. Kejadian masa lalu pun menjadi semangat, pembangkit semangat sehingga terus mengelola, mendampingi anak-anak tunarungu atau tanda kutip tuli tadi. Menarik ini Bu. Selama berproses bertahun-tahun, apa yang Ibu hadapi? Apakah pernah berada pada posisi, karena ada kadang semangat atau motivasi turun naik. Nah, pernahkah Ibu mengalami motivasi atau semangat yang turun? Dan bagaimana Ibu mengatasinya? Secara manusiawi itu pasti pernah saya alami, Bu ya. Di mana orang yang saya dampingi misalnya, di rumah itu kan tidak hanya mendampingi anak-anak disabilitas, anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan, kemudian juga para mantan-mantan pecandu narkotika gitu. Nah, jadi berbagai beragam. Tidak hanya tunarungu, anak putus sekolah, juga mantan pecandu narkoba juga belajar dan berkumpul di rumah Ibu ini, di istana Ibu ini ya. Ada tanda ini enggak? Ada syaratnya enggak? Ketika orang itu mau ke rumah Ibu? Enggak ada syarat. Terus bawa apa misalnya? Apakah sarana prasarana semua lengkap disiapkan di rumah belajar, Bu? Saya itu gimana ya, Bu ya? Ayah saya itu mengajarkan kami gitu. Mertua saya juga luar biasa karena mertua dan ayah itu berteman baik gitu. Jadi saya mereka itu produknya ta'aruf gitu. Jadi kebetulan sama premnya gitu. Jadi terutama ayah saya gitu, beliau mengajarkan bahwa ketika kamu mendapatkan rezeki, maka bagilah 3. Langsung. Sepertiganya kamu nikmati, sepertiganya kamu simpan, sepertiganya adalah hak orang. Nah, ketika itu berlangsung prosesnya sampai hari ini saya seperti itu. Itu menerus begitu. Sepertiga ya. Kalau sepertiga dari 1 juta misalnya dapatnya, maka memang di save untuk. Jadi saya boleh belanjakan itu 30.000 untuk saya. 300.000 untuk saya, kemudian ada sisanya boleh saya lebihkan di tabungan kah?
atau saya lebihkan untuk orang yang memang haknya ada di situ. Jadi saya lebih condong ke membagikannya. Jadi lewat situlah kalau saya dapat gaji misalnya atau dapat rezeki lain atau seperti apa itu yang tadinya buku misalnya Quran di rumah yang awalnya punya 2, nanti kita coba lengkapi Iqra, papan tulis, alat tulis, buku-buku lewat situ. Ini melengkapi sarana prasarana kalau boleh berbagi dari mana aja Bu sumbernya Bu? Dari Karena kan swadaya kita sendiri. Iya. Swadaya sendiri. Sendiri. Jadi uang ibu sendiri yang keluar. Iya. Jadi sampai sebelumnya saya punya rumah yang tidak sekarang gitu. Itu atas izin suami, dan suami sebenarnya kepikirannya dari suami sih. Lalu saya berbahagia sekali karena didukung. Kami jual rumah itu, kita uangnya itu kita lakukan peruntukannya untuk modal usaha teman-teman, untuk melengkapi apa yang menjadi keperluannya. Misalnya ada teman tuli yang sulit sekali mendapatkan pekerjaan dan dia menginginkan, kami ingin buka cuci motor, perlu kompresor, perlu alat tambal ban. Maka uang itulah kami gunakan. Ada yang bikin warung, kita gunakan. Tapi sebenarnya saya malu gitu untuk mengungkapkan ini Bu. Dalam artian, kenapa malu Bu? Kita berbagi cerita ya. Malu saya gitu. Dalam artian uang itu tidak pernah kami sebutkan ke mereka. Ini pemberian dari yang tidak. Tapi saya selalu, ini uang saya itu tidak. Tapi saya bilang bahwa ini rezeki Allah, silahkan gunakan sebaik-baiknya. Tidak usah dipikir untuk mengembalikan. Oke. Jadi setelah mereka belajar, ada perubahan, ada progres, ada hal yang mereka menjadi lebih atau lebih tahu, lebih pintar, lebih mengerti. Mereka juga punya usaha, namun modalnya diberikan oleh Bu Santiawati, tanda kutip lagi, ini bukan sumbangan donatur, tapi sebenarnya murni dari uang Bu Santiawati. Wow, ini jarang. Dan berapa lama sudah proses ini terjadi? Artinya dari awal kami membangun ada terus rezeki dari Allah melalui Bu Santiawati untuk anak-anak yang memang ingin mengabdikan diri, ingin merubah. Dan kalau ada teman saya itu misalnya ada teman gitu ya, nah, bolehkah aku menyumbang air minum 1 dus? Silahkan. Saya tidak pernah menutup keran orang ingin berbuat baik gitu, silahkan. Tapi kalau saya meminta itu tidak gitu. Dalam artian, jadi tidak pernah nih, maksudnya door to door atau selebaran gitu, barang siapa yang ingin memberikan sumbangan atau punya rezeki lebih, nggak pernah. Tidak pernah. Wah, ini sangat jarang sekali dan mungkin hampir tidak pernah ya kita menemukan tempat orang memerlukan dana, namun orang sendiri tidak membuka, dalam artian tidak menginformasikan bahwa kita perlu dana, begitu ya. Tidak. Jadi semua hati yang ingin mungkin disentuh hatinya oleh Allah, tergerak, silakan menyumbang. Contohnya yang baru aja kan ada teman saya orang tuanya meninggal dunia gitu. Ya boleh aku titip 1 Quran untuk dibaca di sini. Silakan. Aku punya sarung baru ya, tidak terpakai sama mukena, silakan. Silakan. Ini adalah rumah kita. Maka kita yang akan besarkan sama-sama, dan kita yang akan melengkapi sama-sama untuk kita gunakan sama-sama. Oke, menarik nih. Rumah belajar kita. Ini kalau boleh tahu posisinya di mana ya Bu Santi? Di Jalan Ratu Jaleha. Jalan Ratu Jaleha, Gang Pandansari, RT 10 nomor 69 Banjarmasin. Oke, di Jalan Ratu Jaleha di Gang Pandansari. Jadi kalau udah browsing atau Google Map ya, langsung ada rumah belajar kita. Yang apa ya Bu ya, yang semakin memperkuat saya gitu ya. Selain saya mengajar, Allah mengkaruniakan saya kesempatan di 2022 kemarin saya mengenyam pendidikan guru penggerak gitu Bu ya. Oh, jadi Bu Santiawati juga seorang guru penggerak. Angkatan berapa Bu? Angkatan 5. Angkatan 5. Iya. Jadi salah satu warga besar Balai Guru Penggerak juga. Iya. Bisa lolos di angkatan 5 dan menyelesaikan pendidikan. Jadi berkahnya apa ini Bu? Jadi
kadang sebuah pekerjaan atau sebuah perasaan itu hadir ketika kita ada rasa atau kegiatan sebelumnya. Jadi ini berkahnya lulus guru penggerak, kemudian itu tahun berapa lulus guru penggerak itu, Bu? 2022, Ibu. 2022. Nah, ini apalagi setelah guru penggerak ada sesuatu yang lebih dikasihkan Allah? Saya diberi kesempatan untuk melanjutkan ke SLW, Bu, School Leadership Workshop, dan insya Allah nanti akan berangkat ke Singapura untuk belajar di sana. Ini kalau flashback di awal, kalau diundang itu sebenarnya saya merasanya enggak, Bu. Justru saya pulang ke rumah nih. Di BGP inilah juga rumah saya. Betul. Jadi saya pulang ke sini, suun ke orang tua di sini, dan saya mau berangkat ke Singapura untuk menimba ilmu, bukan untuk saya. Oke. Sowan ke BGP, memang BGP tempatnya guru-guru, terutama guru penggerak. Ibu ini merupakan salah satu dari berapa orang yang diundang untuk belajar ke Singapura? Dari 25 orang. Satu dari 25 orang guru terbaik yang akan belajar ke Singapura. Oke, menarik nih. Apa itu dasarnya, Bu? Kalau boleh curi-curi informasi ini, itu untuk apa? Terus bagaimana prosesnya? SLW itu adalah proses di mana kematangan seorang guru itu diberikan lebih daripada ketika tambahan gitu, Bu, ya, diberikan tambahan untuk meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kemampuan manajerial diri, manajerial kepemimpinan, kemudian PLC-nya, atau bagaimana dia bisa menggerakkan komunitas praktisi, dan bagaimana dia bisa membuat pembelajaran itu terus berlanjut, dan pendidikan berkelanjutan itu terus akan tumbuh. Di mana dia berada, dia bisa menjadi seorang yang bisa terus bergerak, dan terus akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu. Wow. Kita ucapkan selamat ya buat Bu Santiawati di dalam keseharian sebagai pendidik, juga sebagai orang-orang, dan tanda kutip lagi, ini saya suka mengambil tanda kutip, karena rumah belajar kita menjadi wadah yang nyaman, istana yang nyaman untuk orang-orang yang merasa memerlukan dan nyaman, dan dia tidak dapatkan di luar, begitu, tidak dapatkan di suasana lain, mereka dapatkan di rumah belajar kita. Bu Santi, menarik sekali berbicara dengan Ibu. Tidak terasa saya sebagai seorang pendidik juga, sebagai orang tua juga sebagai anak yang memiliki orang tua. Kalau di rumah belajar kita, orang tua yang notabene anak-anaknya belajar di rumah ibu, ini apa yang dilakukan orang tuanya kepada rumah belajar? Maksud kami, partisipasi orang tua, kemudian lingkungan. Nah, apakah ada kontribusi untuk rumah belajar kita? Yang dilakukan orang tua itu saya selalu meminta keterlibatannya dalam prosesnya. Karena durasi di rumah mungkin belum saya rasakan itu tidak bisa maksimal tanpa adanya peran orang tuanya melanjutkan. Nah, di sini tidak hanya dalam proses belajarnya, tapi juga apa yang bisa mereka lakukan terbaik untuk rumah belajar kita. Jadi orang tuanya tuh suka tanya, Ibu, apa yang bisa kami, apakah selalu ditanya, tidak hanya dari orang tua tapi juga dari masyarakat, apakah jika ingin belajar di sana itu berbayar atau seperti apa? Saya bilang, tidak, gratis, tidak usah memikirkan, silakan bawa kesiapan mental, fisik saja, dan keluangan waktu. Nah, lalu saya bilang, bolehkah saya meminta gitu, kalau diizinkan? Apa, Ibu? Pilahlah sampah yang masih bisa berguna. Di rumah. Sampah yang masih bisa berguna di rumah. Di rumah. Bawa ke sini. Nanti akan kita bawa ke bank sampah, kemudian uangnya akan kita kembalikan untuk operasional. Jadi orang tuanya yang di rumah itu gitu. Nanti hari ini kita mau ada keterampilan vokasional membuat sasirangan. Bahan bakunya, uangnya saya
terbuka dengan teman-teman orang tua ya. Uang saya segini, bahan baku tidak cukup, apakah ada hal yang bisa kita manfaatkan? Nah, misalnya sampah terpilah yang sudah memang bisa kita manfaatkan, kita bawa. Jadi silahkan datang ke rumah belajar kita hanya dengan menyumbangkan sampah yang berguna, kemudian itu kita bawa ke bank sampah, hasilnya itu kita belikan misalnya tadi untuk bikin sasirangan bahan bakunya. Jadi dari situ orang tua itu terlibat dan mereka itu di rumahnya itu tidak lagi, saya ingin tidak hanya ke anaknya memberikan pemahaman, tapi juga ke orang tuanya. Bijaklah dengan teman. Saya ujari anak-anak di sekolah maupun di rumah, itu temanmu, sampah itu temanmu. Kalau kamu sayang, letakkan dia di tempatnya. Kalau kamu ingin dia berharga, pilah dia. Manfaatkan apa yang masih bisa dimanfaatkan darinya. Kalau orang bilang sampah itu hal yang sudah tidak berguna, maka dia hanya memandang satu sudut pandang. Luaskan lagi sudut pandang yang lain, karena tidak ada yang tidak berguna dari sisa. Sekalipun itu sisanya misalnya yang paling contohnya hasil limbah makanan itu masih bisa kita manfaatkan jadi pupuk, kompos dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ketika itu orang tuanya lalu, Bu, gimana bikin pupuk kompos? Nah, orang tuanya terlibat di sana, anaknya juga terlibat. Jadi di rumah silahkan gunakan wadah tidak terpakai, cara bikin Kompos. tempatnya seperti ini, komposnya nanti seperti ini. Kalau sudah ada kita timbang, kita sama-sama. Ada lahan di rumah, di dalam pot, tanam cabai, tanam tomat, tanam apa. Oke, jadi ini beberapa usaha kegiatan yang maksimal sudah bisa memfasilitasi, bisa dilaksanakan oleh Bu Santiawati bersama dengan memberdayakan, memaksimalkan, mengoptimalkan peran orang tua, khususnya orang tua yang anak-anaknya bisa ikut merasakan fasilitasi rumah belajar kita. Menarik sekali pada siang sampai sore hari ini kami mengucapkan terima kasih banyak Bu Santiawati sudah bisa berhadir pada podcast dari Balai Guru Penggerak. Boleh untuk closing statement Bu Santiawati, apa yang perlu kita dapatkan informasi berharga yang sehingga orang tua, pendidik di luar sana bisa merasakan bahwa apa yang dirasakan Bu Santiawati atau praktik baik yang Bu Santiawati lakukan ini juga bisa menginspirasi bagi teman-teman atau sahabat Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan. Silakan Bu. Saya lakukan membersamai mereka, menumbuhkan kepercayaan diri pada mereka, kemudian menjadi guru. Kalau ditanya dan apa yang saya lakukan, kemudian apa yang terhadirkan ini, apa yang pernah saya perbuat itu semata-mata bukan untuk saya, tapi saya ingin sekali memunculkan hal yang terbaik, versi terbaik dari diri mereka. Jadi bukan untuk saya yang saya lakukan, tapi semua itu untuk mereka, bukan juga melalui saya, tapi melalui belajar bersama. Dan apa yang saya temukan itu semakin diperkuat dan dipertajam. Pengalaman saya sekian tahun mengajar, saya tidak dapat ilmu yang sehebat dan seberkesan ini di pendidikan guru penggerak. Jadi ketika saya ikut di pendidikan guru penggerak di angkatan 5, itu semakin menyadarkan saya bahwa guru itu sudah tidak relevan lah kalau untuk selalu senantiasa menuntut, tapi menjadilah seseorang yang bisa senantiasa menuntun sampai pada akhirnya membahagiakan. Kemudian kalau flashback terhadap apa yang pernah saya alami ketika saya di pendidikan guru penggerak, saya ketakutan ketika melakukan refleksi terhadap modul
yang mengupas tentang filosofi pendidikan, filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Karena menurut saya ketika saya dihadirkan modul yang sangat luar biasa hebat, mengupas tentang definisi guru dan menyadarkan saya bahwa apakah memang saya layak untuk menjadi seorang guru? Apakah kemudian saya pantas menyandang dan sudah beraninya saya mendeklar diri saya sebagai seorang guru? Ketakutan itu yang justru muncul. Jadi yang kemudian saya lakukan adalah, tindak lanjutnya adalah saya belajar membenahi apa yang pernah kekeliruan yang saya lakukan, kemudian melepaskan semua embel-embel yang mungkin saja selama ini melekat dan itu keliru yang saya lakukan di bayang-bayang kata guru. Jadi buat siapa saja yang ingin merasakan nikmat ilmu di pendidikan guru penggerak, ingin mengenal bagaimana guru, maka sangat tepat ketika terjun dan terlibat di dalam proses pendidikan guru penggerak. Dan alhamdulillah kesempatan itu Allah berikan kepada saya untuk mendapatkan apa yang selama ini mungkin ini jawaban daripada doa saya, bahwa saya ingin diberikan sesuatu yang dapat membuat saya kuat untuk terus berada di jalur ini. Dan ternyata Allah tidak sia-siakan, Allah tidak begitu saja abaikan, bahkan dibayar lunas ketika apa yang saya inginkan itu terhadir di pendidikan guru penggerak. Jadi buat siapa saja yang ingin nantinya terjun membersamai orang-orang yang ingin merasakan nikmatnya dunia pendidikan, maka kalau boleh saya kalau berpesan kok kayaknya bagaimana gitu ya, cuman kalau boleh saya berbagi hal gitu ke teman-teman, ketika orang lain ada bersama kita, maka sudah siapkah kita mengakui kekurangan kita? Ketika sudah siap mengakui kekurangan kita, kemudian sudahkah kita membereskan ego yang ada di dalam diri kita? Kalau itu sudah terjadi, sudah kosong bejana yang siap diisi dalam proses ingin menuntut ilmu. Dan ketika bejana itu mulai penuh, sudah ada lubangkah celah untuk mengeluarkannya? Jangan tunggu penuh, tapi bocorkan bejana itu, sebarkan kepada siapapun. Dalam artian bahwa ketika yang sudah menjadi guru atau yang nantinya mungkin punya gambaran ingin menjadi guru, maka jadilah guru dengan versi terbaiknya. Oke, terima kasih Bu Santiawati dengan closing statement kita pada siang hari ini. Selamat mendampingi anak-anak hebat, anak-anak titipan, anak-anak luar biasa di rumah belajar kita. Kemudian berproses lagi untuk pendidikan selanjutnya. Bapak Ibu, Sobat Balai Guru Penggerak, demikian bincang santai kami bersama Ibu Santiawati, seorang pendidik sekaligus orang yang terjun dan memiliki motivasi kuat dalam rumah belajar kita. Semoga bermanfaat, selalu sehat, salam bahagia dari Balai Guru Penggerak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.